Gawat, Laut Cina makin memanas. Prabowo, kita harus siap. Prabowo melalui Panglima Komando Operasi Angkatan Udara atau Pangko Opsau 1, Marsikal Pertama Marsma Tribowo Budi Santoso mengatakan telah terjadi peningkatan eskalasi di Laut Cina Selatan akibat konflik antara Amerika Serikat dan Cina. Dia mengatakan Indonesia harus siap menghadapi berbagai ancaman. Kita sangat tahu bahwasanya di Laut Cina Selatan terjadi peningkatan eskalasi. Saya sudah briefing kepada seluruh lanut jajaran, khususnya di wilayah Koopsau 1 buat saya, pedomannya untuk masalah safety dan security. Jangan menyederhanakan masalah. Kalau suatu saat terjadi beneran, kita harus sudah lebih siap, kata Marsma Tribowo Budi kepada wartawan di Mabesau Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 10 Juni. Marsma Tri mengatakan, Indonesia punya kemungkinan terdampak konflik tersebut. Dia memerintahkan lanut terdekat untuk memantau perkembangan konflik. Saya sampaikan Komandan Lanut Natuna, Lanut Batam, Tanjung Pinang, Medan, Banda Aceh, itu jadi bagian penting, termasuk Pontianak. Paling tidak kalau terjadi konflik memuncak, pesawat-pesawat mereka kalau emergency kan, pasti cari nearest airfield. Pasti kira-kira landingnya di tempat. Oleh karena itu, personil kita investigasi, kemudian kesiapan radar dalam memantau itu juga harus kita sinergiskan. Oleh karena itu, kemarin saya sudah memerintahkan Komandan Lanut harus terus koordinasi dengan jajaran Kohanutnas, jelasnya. Selain itu, untuk menghadapi peningkatan eskalasi, semua prajurit TNI Angkatan Udara dihimbau terus melaksanakan pelatihan penerbangan rutin serta mengencangkan koordinasi antar pihak. Lalu latihan-latihannya juga saya perintahkan untuk terus dilaksanakan, baik terbang siang maupun terbang malam. Intinya kalau terjadi peningkatan eskalasi, kita sudah siap. Kita tidak menutup kemungkinan kalau terjadi ada pesawat-pesawat yang melintas. Jadi kita juga harus bekerja sama dengan Kohanutnas, satuan-satuan radar untuk menerima atau mendapatkan informasi lebih dini. Apakah eskalasi peningkatan penerbangan di kawasan tersebut, ujarnya. Bayangan suatu saat ramai penerbangan, mungkin mereka ada emergensi, walaupun sasarannya bukan ke kita, karena kita lanut-lanutnya terdekat. Bisa saja mereka landing emergency di tempat kita. Oleh karena itu, aparat Intel, POM, juga harus menyiapkan proses-proses investigasi apabila pesawat-pesawat asing tidak berizin memasuki wilayah kita, lanjutnya. Di lain pihak, Laut Cina Selatan memanas. Jenderal Perang Australia temui Panglima TNI. Di tengah memanasnya tensi di Laut Cina Selatan, Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto menggelar pertemuan dengan Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Jenderal Angus Campbell. Menurut Jenderal Angus Campbell, dikutip dari FIFA Militer, dari Twitter resminya, Kamis 11 Juni 2020. Dalam pertemuan besar itu, kedua Panglima membahas tentang kerjasama angkatan bersenjata kedua negara tetangga. Namun, Jenderal Angus tak menyebutkan apakah dalam pertemuan itu mereka juga membahas tentang ketegangan yang terjadi antara beberapa negara di Laut Cina Selatan. Jenderal Angus Campbell mengatakan, Australia mendukung upaya TNI sebagai garda terdepan memerangi serangan virus corona atau COVID-19. Senang berbicara dengan Hadi Cahyanto untuk membahas bagaimana kita dapat saling mendukung dan menyesuaikan kerjasama pertahanan kita, COVID-19 tantangan. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Hadi atas peran penting yang dimainkan TNI dalam mendukung respon Indonesia terhadap COVID-19. Sampai kita bertemu lagi temanku, tulis Jenderal Angus Campbell. Indonesia memiliki peran penting di wilayah Laut Cina Selatan, sebab ada wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan perairan itu, yakni Natuna. Selama terjadi ketegangan di Laut Cina Selatan, TNI telah memperkuat pertahanan dan keamanan di Natuna. Patroli perairan juga telah diintensifkan guna mengantisipasi pertikaian di wilayah sengketa.
Jadi, bagaimana keadaan sebenarnya? Persoalan pelik di Laut Cina Selatan, menurut Kabakamla, Kepala Badan Keamanan Laut atau yang disingkat Bakamla, Laksadia Aan Kurnia, mengatakan permasalahan di Laut Cina Selatan atau LCS atau Laut Natuna Utara atau LNU memiliki potensi konflik dengan Indonesia, bukan dalam konteks batas wilayah teritorial, melainkan dalam konteks wilayah yurisdiksi pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, solusinya perlu strategi dan insentif untuk mendorong eksploitasi dan kehadiran kapal ikan Indonesia di Natuna, dan perlu strategi dan kolaborasi untuk mendorong peningkatan kehadiran simbol negara berupa aparat penegak hukum di Laut Natuna Utara, ujar Aan melalui keterangannya kepada republika.co.id, Kamis 11 Juni. Ia juga menyampaikan sumber daya perikanan di LNU yang berpotensi luar biasa belum bisa dinikmati sepenuhnya secara maksimal oleh Indonesia. Ada beberapa persoalan yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Selain karena illegal, unreported, and unregulated atau IUU fishing oleh kapal-kapal ikan asing Cina dan Vietnam, juga karena tidak dapat hadirnya kapal Indonesia sendiri di wilayah tersebut, jelas Aan. Menurutnya, kapal Indonesia yang berasal dari Natuna tidak memiliki kapasitas yang mumpuni untuk melakukan eksploitasi perikanan di LNU Laut Natuna Utara. Aan menjelaskan, rata-rata kapal ikan lokal dari Natuna berukuran kecil, sekitar 5 hingga 10 GT, dan menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat nelayan setempat. Kondisi ini juga diperumit dengan permasalahan batas di Laut Natuna Utara yang masih belum selesai dengan Vietnam, terangnya. Aan mengatakan, Indonesia dan Vietnam saat ini tengah menyelesaikan persoalan overlapping claim ZEE di Laut Natuna Utara. Dalam kondisi tersebut, kata dia, seharusnya kedua pihak menahan diri dengan tidak melakukan kegiatan apapun. Tetapi pada kenyataannya, saat ini kapal pemerintah Vietnam, yaitu kapal pengawas perikanan dan kapal Coast Guard-nya, selalu hadir bersama dengan kapal ikan Vietnam di wilayah tersebut, ungkapnya. Kemampuan untuk hadir setiap saat itu belum mampu diimbangi oleh aparat penegak hukum Indonesia, baik oleh TNI Angkatan Laut, KKP, dan Bakamla RI yang memiliki kewenangan berdasarkan wilayah yurisdiksi nasional di ZEEI. Itu ia sebut berdampak pada turunnya daya gentar penegak hukum di Laut Natuna Utara, sehingga berpotensi meningkatkan IUU fishing oleh kapal-kapal ikan asing Vietnam dan bahkan kapal ikan Cina. Ya, maling, ungkap Aan. Indonesia, kata dia, mengambil peran sentral yang mendorong agar IUUF dapat ditetapkan sebagai kejahatan transnasional, mengingat dampak luas yang ditimbulkan. Pun demikian, dalam konteks regional, khususnya permasalahan di LCS, Laut Cina Selatan, Indonesia menjadi salah satu pelopor Declaration of Conduct dan secara tegas mendukung keputusan Permanent Court of Arbitration sebagaimana ditegaskan kembali oleh Permanent Mission Indonesia untuk PBB dalam surat yang disampaikan pada tanggal 26 Mei 2020, tutur dia. Aan menerangkan, dalam konteks keamanan maritim yang luas, Indonesia terus mendorong kesepakatan bersama dan kesepahaman dalam cara pandang terhadap domain keamanan maritim. Indonesia, kata dia, senantiasa mendorong langkah dan upaya untuk turut menciptakan keamanan maritim yang kondusif, sehingga dapat mendukung aktivitas perekonomian nasional, regional, bahkan global. Bagaimana menurut pendapat Anda?